melihat ada dua momen yang saya hubung-hubungkan, dan saya mohon nanti Habib menjawab kepada kami semua. Pada saat yang sama, dua momen ini keluar berbarengan. Dengan alasan membuat konstruksi rel kereta api Jakarta-Bandung dan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, TV One menyiarkan akan datang arus 10 juta orang dari negeri Cina, pekerja kasar, untuk membantu. TV One berkali-kali mengulang itu pernyataan. Kemudian pada saat yang sama juga, tiba-tiba keluar keputusan Menteri Dalam Negeri, KTP seumur hidup bagi anak lulusan SMP umur 17 tahun. Seperti kita tahu, anak umur 17 tahun baru lulus SMP, belum lulus SMA, umur 17 tahun, dia harus wajib untuk mendaftar membuat KTP. 30-40 tahun kemudian, ada yang aneh, dia sudah menjadi nenek-nenek, KTP-nya ya tetap itu, foto tidak berubah-ubah. Menurut saya itu kebijakan yang tidak masuk akal. KTP anak SMP, lulus SMP, 30-40 tahun kemudian ya KTP-nya itu juga. Terus pada saat yang sama, arus 10 juta orang asing ini masuk ke sini. Nah, saya pribadi menghubung-hubungkan ini salah satu strategis untuk memenangkan pemilu-pemilu yang diinginkan oleh orang-orang mereka. Nah, bagaimana FPI menyikapi pendapat saya ini? Mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Abi Hasan, jazakumullahu khairul jazak. Tentang serbuan pekerja asing dari negeri Cina, ini memang merupakan tantangan berat buat kita semua. Jadi perlu kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Presiden kita memang mendapat bantuan kucuran dana dari negeri Cina untuk pembangunan. Tapi tolong dicatat oleh semua ikhwan yang ada di sini, dana bantuan untuk pembangunan dari Cina yang jumlahnya ratusan triliun itu tidak cuma-cuma. Pertama, itu sebagai pinjaman yang berbunga. Yang kedua, ini yang perlu kita tahu, bahwa ada kompensasi pembangunan itu harus dilakukan oleh perusahaan Cina. Dengan duitnya masuk ke sana lagi. Dan nggak sampai di situ. Yang ketiga, perusahaan Cina yang membangun itu akan menggunakan material, konstruksi dan lain sebagainya juga dari Cina. Yang keempat, untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, tenaga kerjanya pun ada persentase tertentu harus dari Cina. Nah, makanya ada beberapa proyek, katakan 900 tenaga kerja, yang 300 dari Cina. Kalau 9.000 tenaga kerja, yang 3.000 dari Cina, 30% lebih. Nah, jadi artinya di sini kita lihat, yang ngasih utang Cina, negara Cina nih, pakai bunga, kita bayar utangnya pakai bunga nanti. Terus kita punya proyek, mesti perusahaan dia juga yang kerjain. Dan beli materialnya, mesti beli sama dia juga. Nah, kemudian tenaga kerjanya mesti tenaga kerja dari dia juga. Jadi ini betul-betul satu penjajahan ekonomi. Jadi ini yang menolak sudah banyak, bukan hanya dari kalangan Islam, tapi hampir seluruh elemen bangsa Indonesia apapun agamanya yang cinta yaitu kepada negara ini, yang punya semangat nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi, mereka semua menolak. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Ini yang perlu. Dan lagi pula persoalan tenaga kerja yang didatangkan tersebut, saudara, itu kan mestinya harus melalui bukan hanya sekedar perekrutan perusahaan mereka, tapi juga harus melalui penelitian pihak kita. Kita mesti tahu yang diturunkan ini intelijen bukan, yang diturunkan ini tentara bukan, yang diturunkan ini sebetulnya siapa. Nah, jadi ini sudah bukan lagi menjadi konon katanya, tapi real. Tenaga kerja Cina itu sedang menyerbu Indonesia. Itu pertama yang saya mau bicara. Yang kedua, ada hal yang sangat tragis, bukan lagi ironis, tapi tragis. Manakala saudara di kita punya negeri, ini sarjana yang baru lulus sekolah mau cari kerja setengah mati. Itu antri untuk mendaftar ujian PNS aja 3 hari 3 malam. Mereka mesti antri setengah mati. Saudara, satu cari kerja setengah mati, ditambah lagi yang kedua, yang udah dapat kerja banyak di PHK. Ini bangsa kita sendiri. Udah bangsa kita cari kerja susah, banyak yang di PHK, akhirnya banyak yang terpaksa dari TKI dan TKW di luar negeri.
Sementara kita lagi kesulitan menyediakan lapangan kerja sedemikian rupa, kok lapangan kerja yang ada dikasih bangsa Cina. Ini bangsa Cina yang saya maksud di sini yang datang dari RRC ini ya. Bukan Cina yang warga negara Indonesia, bukan. Kalau Cina warga negara Indonesia, mereka punya hak sipil yang sama dengan kita. Tapi ini saya bicara tenaga kerja dari negeri Cina. Loh, orang kita lagi banyak yang di PHK, kita lagi sulit mencari kerja. Saudara, banyak orang-orang kita terdampar, saudara, di penderitaan menjadi TKI dan TKW. Yang mereka penderitaannya luar biasa di luar negeri sana. Nah, tahu-tahu sekarang ada kerjaan bagus, saudara, diberikan kepada tenaga kerja dari Cina. Dan yang lebih tragisnya lagi, saudara, banyak tenaga kerja dari Cina tersebut, saudara, standar gajinya di atas standar gaji kita. Ini mau dibawa kemana ini negeri? Saya khawatir kalau ini terus-menerus dibiarkan, besok akan terjadi revolusi sosial yang luar biasa di negeri ini. Hati-hati, saya ingatkan kepada pemerintah, hati-hati, ini masalah ketenaga kerjaan, masalah mencari nafkah, ini masalah yang sangat serius, harus menjadi perhatian, dan ini mesti di stop, nggak boleh dibiarkan, saudara. Kita mau kerjasama dengan negeri Cina, silakan. Kita mendapatkan dana bantuan dari negeri Cina, sah-sah saja untuk pembangunan, silakan, no problem, saudara. Tapi jangan ada persyaratan utang tadi itu, saudara. Persyaratannya kita mesti pakai perusahaan mereka, yang bangun mesti mereka, materialnya beli dari mereka, tenaga kerjanya dari mereka, apa-apaan ini, saudara. Ini penjajahan ekonomi, ini penjajahan ekonomi. Dan ingat, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, itu yang 200 tahun yang menjajah kita perusahaan, bukan pemerintah Belanda, saudara. VOC itu perusahaan. Perusahaan perkebunan, perusahaan pertanian, saudara, yang punya uang banyak, yang menyewa, yaitu jawara-jawara untuk tenteng-tenteng mereka, bahkan membentuk pasukan bersenjata. Itu yang jajah Indonesia. 200 tahun lebih kita dijajah oleh perusahaan Belanda, bukan pemerintah Belanda, bukan. Baru setelah 200 tahun, perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, diserahkan kepada pemerintah Belanda untuk menjajah Indonesia. Nah, jadi artinya hati-hati, jangan sampai besok Indonesia ini dijajah oleh perusahaan Cina, saudara. Kita lagi diserbuin oleh perusahaan-perusahaan Cina, saudara. Mereka akan jajah kita. Dan jangan lupa, pengusaha-pengusaha tersebut, saudara, dengan akses yang mereka miliki, dengan finansial yang mereka punya, mereka mampu untuk membentuk security yang dipersenjatai, security yang dilatih. Saudara, jangan kaget, saudara. Kalau sekarang ini banyak orang keturunan di Indonesia ini rame-rame daftar jadi anggota Perbakin. Kalau mereka daftar jadi anggota Perbakin, artinya apa? Mereka boleh bawa senjata, mereka boleh punya senjata, mereka boleh menggunakan senjata, walaupun alasannya untuk olahraga atau untuk berburu, saudara. Nah, kenapa orang-orang pribumi pada nggak jadi anggota Perbakin? Ya karena bayarnya mahal untuk bikin kartunya, saudara. Tapi bagi mereka, sekedar bayar 3 juta, 5 juta, 10 juta, kecil, saudara. Dapat beli senjatanya cuma 20 juta, saudara, dapat senjata bagus kok. Ini bahaya. Jadi hati-hati, ini negeri kita ala khatarin azim, dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya. Jadi saya sepakat itu, tapi ini kita nggak bisa sikapi hanya dengan ceramah, hanya dengan tablet, tapi harus ada gerakan konkret, real. Bagaimana untuk mencegah ini semua? Kita harus kirim delegasi ke DPR, kita harus pertanyakan itu ke DPR, khususnya Komisi 1 bidang politik dan keamanan, saudara, untuk mencegah ini semua. Kita harus tekan presiden, kita harus tekan pengambil kebijakan, nggak boleh negeri ini dilelang begitu saja, saudara. Sekarang kita lihat, saudara, ini kekuatan pengusaha-pengusaha Cina non-Muslim di Indonesia besar. Mereka punya kerjasama yang kuat dengan perusahaan Cina yang ada di RRC. Makanya sekarang proyek reklamasi, saudara. Begitu seorang menteri yang punya nasionalisme, punya semangat kebangsaan, cerdas, rajin, bagus, berani, seperti Pak Rizal Ramli, saudara, dia protes itu reklamasi pantai Jakarta. Dia tolak itu reklamasi daripada pulau di sana. Akhirnya ribut dengan Ahok, saudara. Apa yang terjadi? Bukan Ahok yang digusur, Rizal Ramli yang diberhentikan. Ada apa? Sebab ini proyek reklamasi pantai, saudara. Ini reklamasinya sudah berjalan, duit triliunan dari investor Cina sudah masuk. Saudara, mereka sudah buat gambar apartemen-apartemen di 17 pulau, dan mereka sudah buat iklan, yaitu animasi, dan itu iklan disiarkan di televisi di Beijing. Sehingga pengusaha-pengusaha Cina beli itu apartemen.
apartemennya belum dibangun, nguruknya belum selesai. Saudara, unit itu udah habis laku. Nah sekarang ini berapa ratus triliun. Makanya kalau reklamasi itu di stop, sebagaimana Ahmad mengatakan, kalau di stop kita akan dituntut oleh luar negeri. Memang betul. Memang betul. Tapi disinilah dituntut keberanian Jokowi. Stop itu proyek reklamasi, saudara. Ini 9 perusahaan naga, company naga Indonesia, saudara, bangkrut. Bangkrut. Mereka akan kembalikan berapa triliun itu kepada investor-investor liar tadi, saudara. Jadi ini negeri mau dijual, saudara. Kenapa nggak diiklankan di Jakarta? Biar orang-orang kaya pribumi yang beli, saudara. Enggak. Diiklankannya di Beijing, di pinggir laut. Kalau sudah namanya di pinggir laut, besok mereka menguasai laut. Mereka bisa memasok apa saja yang mereka mau, saudara. Dan catat baik-baik. Seperti tadi saya katakan. Mereka memberikan dana. Perusahaannya harus perusahaan dari Cina. Materialnya material dari Cina. Tenaganya tenaga dari Cina. Nah, sekarang mereka kirim nih material dari Cina. Termasuk pipa-pipa besar. Untuk ditangkap di pantai reklamasi pengurukan tanah. Begitu dibawa itu pipa-pipa besar. Sampai di Tanjung Priok. Isinya narkoba. Fakta, saudara. Ini bukan konon katanya. Berapa ton narkoba yang dimasukkan ke Indonesia, saudara. Ada apa dengan negeri kita ini? Dihadap ini. Udah mereka ngambil apa namanya, mereka berikan kita pinjaman, kita harus bayar dengan bunga. Ditambah kita mesti pakai perusahaan mereka, kita mesti pakai material mereka, kita mesti pakai tenaga kerja mereka. Mereka manfaatkan menguasai laut untuk masukkan narkoba. Nah, jadi ini nggak boleh dibiarkan. Ini semua punya kaitan. Jadi saya sepakat dengan Abdul Hasan, ini harus disoroti, dan FPI sangat serius menyoroti persoalan ini. Nah, adapun soal KTP dan lain sebagainya, saya tidak ingin memberikan ulasan yang panjang, tapi keresahan Habib Hasan sebetulnya keresahan kita semua. Nah, artinya KTP itu memang seyogianya tidak seumur hidup, tapi ada fase-fase tertentu 5 atau 10 tahun. Kan ada perubahan status seseorang, perubahan dia udah kawin atau belum, perubahan apakah dia pekerja atau anak sekolah. Nah, ini kalau nggak dimuat, kalau dimuat di KTP seumur hidup, sampai nenek-nenek masih pelajar gitu. KTP kita bikin umur 17 tahun, statusnya apa? Pelajar SD, kan begitu. Pelajar SM atau SMA, saudara. Nah, begitu umur kita 50 tahun, jadi ganti-ganti, masih pelajar, belum kawin terus. Bagi yang laki, jadi modal kawin lagi. Nah, jadi saya pikir betul yang dikatakan Habib Hasan tadi, memang tidak realistis. Mesti ada fase tertentu untuk diperbarui. Tapi saya sepakat, kalau biayanya dibebaskan. Nah, boleh dibuat ulang 10 tahun sekali, tapi tanpa biaya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Habib Hasan. Jazakumullahu khairan jazaa atas apa yang disampaikan oleh beliau barusan.